wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wa fadlal ulama bi iqamatil hujjatin wa akramal awliya bi dhuhuril karamatil khariqil lati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin. Wa khashaman sa'a min iqba'i millatihi biruqiyyi ila zatil arifin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syajaratil asli nuraniyati walam atil qaddatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dinil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wa rutbatil aliyah manin darajati nabiyyuna tahta liwa'i Bahumin huwa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'asuman abnaita wa salli wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil wa qala ta'ala fi ayatil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah al-ayah. Wa qala nabiyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum bila ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syakirin wasyahidin walhamdulillahi rabbil Hadratil mukarramin, para asatid, para kiai, para hujaz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dusun, apa ini? Pabuara, Sukabanjar, desa Sukabanjar. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para tokoh kita, para sepuh kita, para asatid kita selalu berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, berikut staf-stafnya semua, Kadus, RT, dan yang lain-lain. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para pemerintah-pemerintah kita selalu berada di dalam sifat amanah. Para jamaah semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tanpa terasa kita memasuki akhir dan memasuki awal daripada tahun Hijriah yang baru. Mudah-mudahan di tahun ini kita diberikan oleh Allah dan ditambah-tambah oleh Allah hidayah dan taufik. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua yang selalu kita bacakan sholawat atasnya, yang tentunya kita selalu nantikan syafaatnya mulai dunia sampai yaumil qiyamah khususnya. Beliau adalah baginda kita tercinta Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah diakui sebagai umatnya. Pergantian tahun baru Hijriah. Alhamdulillah, ketika kita peringati, bukan hanya sekedar diperingati, akan tetapi intinya mengingatkan. Berarti usia kita itu nambah secara dohir, hakikatnya murah. Betul Pak? Ketika dibaca secara dohir, menambah, tahun ini menambah dalam jumlah bilangan dari 1444 sekarang 1445. Tapi ketika kita sambungkan terhadap diri kita masing-masing, hakikatnya adalah mengurangi jatah daripada hidup kita di dunia. Tanpa terasa tahun ini udah berganti. Kalau Hijriah itu ngitung mulai awalnya itu, tanggalnya itu ketika masuk maghrib. Beda dengan tahunnya tahun Masehi. Kalau Masehi itu pergantian tanggalnya di pukul 00.00. Apa itu? Hah? Jam 12 peting. Cengar-cengir perbedaannya seperti itu. Makanya kita puasa ketika di bulan suci Ramadan itu nunggu ketika suruku samsi. Manakala matahari sudah tenggelam, bergantilah tanggal daripada Hijriah. Maka peringatan daripada Hijriah hakikatnya adalah untuk memperingati diri kita bahwa jatah umur kita sekarang sudah mulai mengurang ketika diganti tahun. Jangankan tahun berganti, bulan berganti, minggu berganti, hari, bahkan setiap jam dan detik itu umur kita mengurang. Kalau hidup kita dikasih oleh Allah umur di alam dunia 70 tahun, sekarang misalkan masuk di 1445, sudah memasuki umur 60 tahun. Berarti jatahnya tinggal berapa lagi itu? 10 tahun. Kalau misalkan umur kita dikasih jatah oleh Allah tinggal di alam dunia ini 65 tahun, misalkan sekarang masuk Hijriah, umur kita sudah memasuki 62 tahun 5 bulan. Berarti berapa tahun lagi itu? Sekian. Kalau misalkan kita itu dikasih jatah umur oleh Allah di alam dunianya 60 tahun, pada malam hari ini kita memasuki misalkan 59 tahun 11 bulan 29 hari. Pahit dia jadi suketa. Karena setiap umat itu dikasih jatah umurnya nggak bakalan jauh dari nabinya. Nabi kita umur berapa tahun? Dalam kaul yang masyhur itu 63 tahun. Diutus Nabi kita ke alam dunia membawa misi rahmatan lil alamin, membawa misi untuk menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Intinya adalah supaya manusia menjadi betul-betul manusia. Maka teruslah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berdakwah Nabi kita kurang lebih ketika memasuki
umur 40 tahun sampai ke 63, dakwah selama kurang lebih 23 tahun. Mulai menerima wahyu Al-Quran 40 tahun. Umur Nabi kita 63 tahun, berarti 23 tahun. Tapi bisa merubah peradaban, bisa merubah yang tadinya akhlak yang brengsek di kota Mekah, kemudian termasuk di kota Madinah setelah diutus Nabi ke alam dunia dan ditempatkan oleh Allah di dua tanah suci, maka rubahlah daripada kota dua suci tersebut. Maka teruslah dakwah disambung oleh para sahabat, disambungkan oleh para tabi'in, atba' tabi'in, dan terus menerus sampai ke sininya, sampailah datang ke Pabuara. Makanya hakikatnya ketika kita memperingati daripada tahun baru, intinya adalah kita harus ingat bahwa kehidupan kita di alam dunia, kita harus bisa menakar-nakar. Kalau tahun kemarin akhlak kita belum pati bagus, usahakan tahun ini harus ada peningkatan. Kalau sistem orang yang dagang, gimana caranya hari ini harus lebih untung dari hari kemarin? Betul nggak? Kalau tahun kemarin ke musolanya masih belang-belangan, tahun ini mah harus jangan belang-belangan, cuek sekalian. Kalau tahun kemarin akhlak kita sama suami brengseknya luar biasa, jumlah setan, tahun ini gimana caranya? Bukan hanya sekedar muka ditutup dengan jilbab, akan tetapi hatinya pun harus lemah. Hatinya pun harus mengingat akan iradah Allah. Hatinya pun harus betul-betul tunduk akan hukum Allah. Gimana caranya supaya ada peningkatan, sehingga ketika kita akan berpindah alam dari dunia menuju ke akhirat dalam keadaan husnul. Jadi harus ada perubahan. Intinya memperingati diri kita. Gimana caranya tahun ini harus bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Kita peringati di setiap tahun. Yang biasa kita peringati itu dulu-dulunya. Yang paling diperingati ketika pergantian tahunnya tahun Masehi. Lamun geus tahun Masehi eta kabeh ge apal kabeh eta. Semua pada tahu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Walaupun bukan pegawai negeri, apa? Komo ibu-ibu apa jasa? Kuna loba kreditan. Betul kan? Tanggal sekian. Bapak-bapak juga sama. Apa? Setoran, motor, mobil, paham. Tapi untuk tahun Hijriah jarang yang paham, jarang yang tahu nama-nama daripada tahun Hijriah. Tadi udah disebutin nama Pak Ustadz ketika sambutan. Bahkan saking hafalnya untuk tahun Masehi, ketika anak lahir di bulan Juli dinamakan namanya apa tadi? Julianto. Itu Julianto kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Julianti. Tapi untuk tahun Hijriah jarang yang tahu, jarang yang hafal. Coba sekarang saya mau evaluasi apa namanya. Kalau tahunnya tahun Masehi pasti semua pada paham, betul nggak? Nah sekarang tahun Hijriah, beda suaranya, jawab yang keras. Anu cicing penyon dia sumutna. Sekarang kita bulan Muharram. Habis Muharram nanti apa? Safar apa Sofar? Pakai sod apa pakai sin? Sofar apa Safar?
Jangan salah, kalau Sopar itu nama bulan, kalau Safar itu artinya berangkat, pergi. Bulan lempang berarti. Muharram, Sopar. Habis Sopar apa? Denge, cuma di awal ceng. Hewan. Ulah itu sarbiki. Bulan apa? Muharram, Sopar. Terus apa? Apa? Ada tak namanya bulan Mulud itu di tahun Hijriah. Denge, Maulid segala macam. Nggak ada di namanya tanggal di almanak kalender Hijriah itu bulan Maulid atau bulan Mulud Omok mulut mau jasa. Bulan apa? Robiul. Bulan Papua. Muharram, Sopar, Robiul. Habis Robiul awal apa? Robius Sani. Salah deui bae. Ya. Robi Usani, habis Robi Usani apa? Tuh kan mogok cek aing ge. Becus dia ngomong baca. Muharram, Sopar, Robiul Awal, Robi Usani, apa? Yang kelip. Kebesubuhan siapa Sopar baik kita. Ih, atuh ganti. Jumadil awal atau Jumadil ula. Habis Jumadil ula apa? Jumadil akhir atau Jumadis Sani. Habis Jumadis Sani apa? Rejab. Nggak ada itu di almanak di kalender Hijriah. Rejab nggak ada. Kata orang Pabuaran ya tadi itu. Rojab. Apa namanya? Rojab. Habis Rojab apa? Hah? Syakban. Habis Syakban apa? Ramadan. Habis Ramadan apa? Habis Syawal apa? Ini kecepit segala macam siapa? Apa? Habis Syawal apa? Dul Qodah. Habis Dul Qodah apa? Dzulhijjah, bulan haji. Kembali ke Muharram. 12 bulan. Ini harus diwariskan sama anak-anak kita. Kalau kita sekarang masih bisa kumpul-kumpul termasuk peringatan Hijriah yang baru kita peringati, wallahu alam ke depannya 10, 20, 30, 50 tahun yang akan datang, manakala orang-orang tuanya yang sekarang sudah tidak ada di alam dunia, apakah anak-anak kita masih bisa mengenal apa enggak? Tergantung tangkorak kolot natiwari. Tergantung orang tuanya mendidiknya sekarang. Maka sama-sama kita didik, ya, termasuk diri kita untuk supaya gimana caranya langkah-langkah ke depan ini menuju tahun yang baru ini supaya lebih baik daripada tahun kemarin. Hidup kita ini nggak lama, betul nggak? Kenapa nggak lama? Karena rahasia. Nggak ada yang tahu satupun. Kita ini nggak bisa ngejamin tahun depan 1446 yang akan datang apakah masih ketemu apa enggak di Hijriah tahun yang akan datang. Jangankan tahun depan, bulan depan kita nggak bisa ngejamin. Jangankan bulan depan, minggu depan termasuk besok, nanti malam juga kita nggak bisa ngejamin. Kenapa? Karena semua kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita sebagai orang Islam yang beriman harus punya prinsip faida farogta fansol. Harus ada perubahan. Gimana caranya?
seperti ibu-ibu. Gimana caranya supaya sedikit-sedikit jadi istri solehah? Ayah ngaran solehah. Namun hese bae jadi pemajikan solehah ganti bae ngaran solehah kabeh. Solehah. Ciri istri solehah itu pertama kata Nabi, idza nadortaha saroka. Ketika dilihat oleh seorang suami selalu membuat senang hati suaminya. Nah, kita udah bisa belum kayak gitu? Bapak-bapak kayak boro-boro cenah. Kondisi apapun yang kita hadapi, lagi punya beras, nggak punya beras, punya duit, nggak punya duit, gimana caranya selalu pasang senyum di depan suami? Udah bisa belum kayak gitu? Woi, jawab, udah bisa belum? Kadang-kadang dia sama suami, Masya Allah Pak. Kadang-kadang suami masa kecap, dua kecap ngomong, gimana? Pemajikan dong radio rombeng lah. Usahakan gimana caranya tahun ini harus rubah. Salah satu ciri istri solehah itu gimana caranya? Ikut kata Nabi, kita natur tahasarotka. Ketika dilihat oleh kamu, ini nasihat kepada Sayyidina Ali. Kalau dilihat oleh seorang suami, hati suami membuat senang. Caranya gimana? Gimana caranya supaya usahakan setiap di hadapan suami harus pasang senyuman. Punya duit, nggak punya duit, senyum baik, ya. Punya beras, nggak punya beras, senyum baik. Siap, siap, harus senyum baik. Mantap. Mulai nanti malam nanti, udah pokoknya tiap melihat suami seri baik. Tiap melihat suami senyum, tiap melihat suami senyum. Itu ciri istri solehah. Nggak pernah kelihatan di mukanya itu pasang kukusan. Monyong bener-bener. Dasar kes monyong di hadapan salah. Harus ada perubahan. Ini untuk pergerakan ibu-ibu. Satu, kalau dilihat gimana caranya supaya perasaan suami itu senang. Mulai tutur kata, bahasa, apapun harus bagus di hadapan suami. Kalau tahun kemarin cerewet ngedunglah setan, tahun ini mah gimana caranya supaya sedikit dikecilin cerewetnya itu. Gitu. Kalau tahun kemarin senangnya ngerumpik, kumpul-kumpul di depan teras-teras sambil nyariin kutu. Kita ngerumpi mahal ibu ya, kita ngerumpi. Karena resepnya semuanya ibu kita ngerumpi ya Allah. Kalau tahun kemarin senangnya ngerumpi, kumpul-kumpul depan rumah sambil nyariin kutu, mending kutunya kalau ditindas kadang-kadang digigitin. Cekrok sambil ngomongin orang. Pertama yang dibahas ngomongin babnya bab cucian. Habis ngobrolin bab cucian, ngobrolin urusan masalah penghasilan. Dari penghasilan ngobrolin ngeraya karena suami. Dari suami ngobrolin tetangga. 2 jam 3 jam betah. Giliran suami datang dari kerjaan, nasi belum mateng, boro-boro mateng ya nggak ada, yang nggak ada, lo nggak masak, belum dibayar. Kalau yang biasanya seperti itu di tahun-tahun kemarin, usahakan tinggalin sifat yang seperti itu. Apalagi sering mengumbar aib suami, jangan, nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Ngobrolin sama teman, ngobrolin suami, aneh saya pakai, kenapa? Aneh sama suami saya, kenapa? Akhir-akhir ini suami saya itu berkhianat. Kita bagian, kita bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini suami saya ini akhir-akhir ini aneh. Kenapa? Pokoknya mau bagian jalan. Apa
apa itu bokia? Bahasa Indonesianya. Doyanan. Nah, itu doyanan. Aneh saya. Kata yang satunya teh, atau alhamdulillah, berarti tandanya makin tua makin lebih romantis, lebih harmonis. Teteh harus lebih curiga kalau makin kesini suaminya itu nggak doyanan. Itu harus patut dicurigai. Siapa tahu sekarang itu kan musimnya banyak pelopor yang suka pelakor. Hati-hati teh. Harus ada perubahan. Gimana caranya? Dilihat oleh seorang suami, harus senang perasaan suami itu. Tanda terima kasih. Jangan sampai sering ngebantah sama suami. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in amar taha atau akka. Kalau diperintahkan sama suami, taat. Kata suami, mama. Panggilannya gimana itu biasanya? Mama bunda ya? Orang Pabuaran pakai mama papa. Pakai jilbabnya, karena semua yang ada di dalam diri kita, ibu-ibu ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kepunyaan suami. Boleh diperlihatkan kepada orang lain, tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan mahram. Haram hukumnya. Nggak boleh. Ketika keluar rumah pakai kerudungnya, kadang-kadang pakai kerudung musim undangan kerudung, naik arisan kerudung, naik pasar kerudung, naik pengajian kerudung, giliran kekeluyuran di depan rumah nggak mau pakai kerudung. Kata ibu-ibu, Ustaz, nggak apa-apa sih nggak pakai kerudungnya, saya udah tua, udah peok. Siapa juga yang mau senang? Yang senang sama yang peok ya yang udah peok juga. Ditutupin, haram, nggak boleh diperlihatkan. Kayak gini nih, rapi. Makanya bisa kelihatan yang udah biasa pakai jilbab sama yang enggak, beda. Cirinya gimana Ustaz? Yang udah biasa jilbabnya lurus. Dihade-hadekan jilbabnya. Lurus pakai jilbabnya. Yang nggak biasa mah para renyong gitu. Usahakan gimana caranya, harus ada perubahan. Ketika diperintah sama suami, kita harus taat lebih-lebih di dalam urusan ibadah. Kalau misalkan di musola di sini tiap hari Minggu atau hari apa pengajian seminggu sekali, ada nggak? Ada. Kata suami, tolong hadirin pengajian, ikut ngaji. Ketika nggak paham, tanyain nama ustadznya, jangan diem aja. Karena namanya urusan ibadah itu harus disertai ilmunya. Mulai akhlak, adab, tata keramanya. Kemudian kita ketika melaksanakan mulai bab toharoh, dari bab suci sampai ke wudu, sampai ke pelaksanaan sholat, harus disertai dengan ilmunya. Kenapa? Karena semua itu dalam gerak kita hidup, terutama ibadah, tidak lepas yang namanya ilmu. Harus paham tentang ilmunya. Kalau kita nggak paham tentang ilmunya, ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, mengamalkan sesuatu, baik wuduknya, sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya, apa aja yang diwajibkan oleh Allah, ketika tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuannya, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, pekerjaannya sia-sia, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau lagi pengajian, terutama yang hukumnya fardu ain, itu harus kita kritik. Harus banyak bertanya sama Pak Ustadznya.
harus banyak bertanya sama yang ngajarinnya. Ustadz, saya pengen tahu rincian daripada rukun sholat itu apa aja sih, cara prakteknya gimana sih, syarat sah sholat sebelum melaksanakan sholat supaya sah sholat saya gimana sih, ada berapa sih, tanyain, jangan diem baik. Sebab itu pekerjaan sehari, kewajiban kita yang gak boleh ditinggalkan. Harus makin menambah, apalagi pergantian tahun. Makin kesananya kita umur ini makin tua, makin kesananya bukan menambah, hakikatnya kita akan mengurang. Dan esok atau lusa, tahun kapan, bulan kapan, hari apa, kita akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ruh ini sudah dilepaskan dari jasad, dari diri kita, maka disitulah ketika kita tidak mau melaksanakan ibadah, tak ada peningkatan ibadah di setiap hari tiap tahunnya, penyesalan pun akan terjadi terhadap diri kita. Sekarang aja kita lagi dikasih sehat, bisa kumpul di sini, bisa ngerokok, bisa ngopi, bapak-bapaknya. Aing anu ngoceh manehna ngararopi aing ngobrol segala macam di hewan. Aing paling hewa ya tak berceramah aing ngobrol beuh senak bener. Kita ngejodol heula sungutna. Apa aing turun tak? Cicing coba dengeukeun. Tampiling gua ieu. Dengeukeun, ka harti teh ka harti dengeukeun bae pokona. Siap? Kena Ustaz mah kitu amat pundung, henteu pundung mah hewa bae. Ketika ruh ini akan keluar dari jasad, kita harus mengingat juga masa depan kita itu. Jasad ini Allah ciptakan mimma ingdapik yakhruju min baini sulbi wa taru'i. Allah ciptakan dari air yang menembak. Cai anu nembak, anu ngajeprek, namanya air mani. Dan air mani itu suci. Air mani itu suci. Kalau air mani itu najis, mungkin kita juga najis. Karena kita ini jasad yang dimasuki, diisi oleh ruh. Jasad kita ini diciptakan oleh Allah dari air mani. Air mani itu sendiri Allah ciptakan dari apa? Dari zat makanan yang dimakan oleh kedua orang tuanya. Kemudian makanan-makanan itu Allah ciptakan dari apa? Dari buah-buahan. Buah-buahan itu timbulnya dari mana? Dari tanah. Maka hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah dari tanah, walaupun yang kesananya diciptakan dari air mani. Dan jasad ini akan kembali ke kampung halamannya. Dulu jasad ini Allah ciptakan dari air mani yang hakikatnya dari tanah. Maka setelah ruh dilepaskan dari jasad, dia akan kembali ke kampung halamannya, dikuburkan oleh orang-orang yang hidup. Coba sekali-kali kita bayangin, kita sering melayat nggak? Sering takziah gitu bapak-bapak? Kalau kita takziah itu, usahakan gimana caranya supaya selain daripada pahala dapat, karena itu sunnah baginda Nabi, diperintahkan oleh Nabi. Selain itu juga untuk di alam iktibar, bahwa dia manusia, dia sudah terbujur kaku. Saya juga sama manusia. Kemarin, bulan kemarin, minggu kemarin masih ketawa ngobrol sama saya, sekarang sudah ditinggalkan ruh. Mungkin saya pun besok atau lusa sama seperti dia. Nasehatin diri kita supaya hati kita tidak terlalu keras. Ini untuk perubahan diri itu, perubahan diri kita supaya makin kesini, makin terus berganti tahun, berganti bulan, diri kita makin ada lebih kualitas pendekatan kepada Allah. Harus di alam iktibar. Ketika kita takziah, ketika kita ngelayat, ibu-ibu ngelayat, kadang-kadang ada yang bawa baskom diisi beras. Kalau tempat saya di sini nggak tahu, masih jarang ya, paling bawa amplop ya. Satu, kita lihat si mayat itu, begitu kita lihat
entah itu tetangga kita, entah itu saudara kita, entah itu sanak famili, entah itu siapa aja, jadikan ibarat dan itibar untuk diri kita. Saya pun sama akan seperti ini, dan kematian itu adalah rahasia datangnya. Kalau sudah seperti itu, kewajiban bagi yang hidup, kita semua akan mengalami ketika ruh ini dicabut oleh malaikat dari jasad kita. Isi daripada jasad ini yang dinamakan ruh ketika dikeluarkan oleh malaikat, sakitnya udah nggak bisa diceritain lagi. Ya, terus gimana Ustaz? Kok itu masa sakit nggak pernah dia bersuara, orang-orang yang sakaratul maut itu? Karena nikmat suara, nikmat makanan, nikmat pandangan, nikmat bicara, nikmat pendengaran sebelumnya, sebelum sakaratul maut dicabut dulu oleh malaikat-malaikat rahmat yang diperintahkan oleh Allah. Yang tersisa adalah ruh yang sedang bersarang di dalam jasad. Semua dalam diri kita ini disaluri oleh ruh kecuali yang 3. 1 rambut, 2 gigi, yang 3 kuku. Rambut yang ada di tubuh kita itu tidak tersaluri ruh. Makanya dalam madhab kita Imam Syafi'i, ya, ketika kita pegang kepada yang bukan mahrum ataupun pegang kepada istri dalam keadaan istri punya wudu, itu tidak batal kalau yang dipegangnya salah satu yang 3. Pertama, pegang rambutnya, 2 pegang kukunya, yang 3 pegang giginya. Enggak bakal. Misal bapak-bapak habis pulang kerja, pas kebetulan udah maghrib, datang ke rumah istri udah pakai mukena, udah pakai telepon mau sholat maghrib. Bapak-bapaknya baru datang. Kata bapak-bapaknya, Assalamualaikum. Salam. Ibu-ibu, kata istrinya, nah itu kayak suara bapak. Bapak datang. Kitanya udah pakai telepon, udah pakai mukena, udah mau sholat maghrib. Mak, saya mah kangen ini. Coba sih saya pengen pegang. Jangan Pak, saya lagi punya wudu. Tapi kalau memang Bapak maksa, saya udah paham kok ilmunya. Tinggal pilih aja yang 3. Kuku mama panjang, rambut mama panjang, gigi mama juga panjang. Pegang aja. Pegang rambutnya, pegang kukunya, pegang giginya. Kalau lamun giginya rada mata luar, itu nggak batal karena tidak tersaluri ruh. Nggak tersaluri ruh itu, ya, tidak tersaluri ruh, tidak batal dalam mazhab kita Syafi'i. Selain daripada yang 3 tersaluri ruh, ketika malaikat Israel datang untuk mencabut ruh yang ada di dalam jasad kita, pertama malaikat Israel itu mengutus junuduhu, bala tentaranya sebanyak 10. Ini pertama. Akan diperas ruh kita dari ujung kaki sampai ke lutut kita. Kemudian turun lagi yang 10, diperas lagi ruh kita sampai ke udel kita. Turun lagi yang 10, diperas lagi dari udel kita sampai ke tenggorokan. Kalau sudah ruh itu nyampe ke tenggorokan, barulah di situ malaikat Israel akan mencabut. Dan kalau sudah nyampe ke tenggorokan ruh, tobat seperti apapun, walaupun kita nangis darah kepada Allah, Allah tidak akan menerima tobatnya kita. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughorgir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima tobatnya seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Semua kita akan kembali menghadap Allah. Maka ketika berganti hari, berganti bulan, bahkan ini berganti tahun, gimana caranya supaya diri kita lebih baik daripada tahun kemarin? Mengingatkan tentang diri kita.
yang rajin ibadahnya, rajin nutup auratnya. Kalau perempuan termasuk bapak-bapaknya, suaminya harus bisa membimbing. Karena kewajiban seorang ibu-ibu ini, kewajibannya bukan ustadz yang ngajari, bukan pak ustadz, bukan yang lain-lain, para sepuh yang lain, bukan. Yang akan bertanggung jawab nanti di padang mahsyar itu, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Kalau ibu-ibu nggak bisa sholat, nggak bisa fatihah, nggak bisa wudhu, yang pertama yang ditanya itu suaminya. Makanya harus sering-sering belajar, nanya sama suami. Jangan-jangan mandi besar aja kita belum bisa. Anak ngeus loba, bahkan aya incuan ge enggeus, mandi gede ge henteu bisa. Naudzubillah min. Sesekali bercerita, ngobrol sama suami tentang urusan masalah akhirat. Sebari berbaring gini aja. Jangan ngobrolinnya dunia, sekali-sekali obrolin tentang masalah untuk ke depan, masalah untuk akhirat. Kata istrinya, Pak, kita ini rumah tangga udah berapa tahun ya? Gak tahu. Emang kenapa? Enggak. Saya mah khawatir nanti di sana ibadah saya gimana, keterima apa enggak? Ya iya sih. Coba kira-kira nanti besok ataupun kapanpun Bapak ya, ketika ada waktu-waktu yang luang, ajarin saya sih Pak untuk urusan masalah sholat. Wih, kata suaminya, kan udah ada Pak Ustadz di majelis taklim atau di musola ngajarin. Jangan keenakan suaminya itu. Yang tanggung jawab istri, yang tanggung jawab istri dan anak bukan Ustadz, suaminya, suami ibu-ibu. Dulu sumut aing kok kamu nyomong. Suami ibu. Itu yang tanggung jawab nanti di sana. Sehingga ketika nanti istrinya tidak bisa ibadah, anaknya tidak bisa ibadah, sehingga ketika waktu di dunianya memang gak pernah diajarin, gak pernah dididik sama suaminya, maka bisa jadi yang menggeret suaminya, yang menggusur, yang menarik suaminya jatuh ke alam neraka nanti bagian daripada keluarganya. Walaupun suaminya misalkan rajin ibadah di dunia, tapi istrinya gak bisa sholat, didiamin baik. Apa kata si istri nanti di akhirat? Rabbana khudlana hakona min hadar rajul. Ya Allah Tuhanku, ambillah hakku, ambillah hak aku yang ada di dalam laki-laki ini. Napakah batiniahnya dulu waktu di dunia enggak diberikan? Apa itu? Bukan hanya sekedar hubungan suami istri, napakah batiniah. Lebih daripada itu tentang pendidikan, termasuk mendidik supaya istri bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa fatihah, bisa wudhu. Itu kewajiban seorang suami. Ketika memang suami ini terbatas dalam keilmuannya, tidak bisa mendidik kepada istri, kewajibannya adalah suami harus menyerahkan kepada ustadz untuk dididik seminggu sekali. Suami ibu-ibu pernah nggak nyerahin nama ustadznya? Yang ngajar di sini ustadznya siapa? Pak Ustadz Sepudin. Seminggu sekali. Pernah izin itu suaminya ustadz, suami ibu-ibu itu? Nggak pernah. Kewajiban suaminya yang ngedidik ibu-ibu. Kalau memang suami nggak mampu, baru ada kewajiban suami itu untuk menyerahin sama ustadz. Assalamualaikum, salam ustadz, ini istri saya, wayahnya. Campur aja bro. Tolong didik, ajarin sama ustadz sama ibu-ibu yang lain seminggu sekali, karena saya nggak mampu untuk mendidik karena keterbatasan. Wajib diserahkan, termasuk kepada guru ngaji. Ketika anak-anak kita mau ngaji, jangan selonong boy baik. Kadang-kadang nyuruh ngaji sama anak-anak doang kita lempang kena bebek baik. Udah ngaji sana, diserahin enggak sama gurunya, polomo.
Kitu tante di pabuara. Sok diserahkeun anakna. Serahkeun kana ustadna. Serahin nama ustadnya, harus kita anterin. Orang tuanya nganterin nama ustadnya, serahin. Dan juga jangan polongo. Jangan cuma nyerahin doang. Itu polongo namanya. Datang ke rumah ustadznya, bawa anak kita sekalian, misalkan istri kita, supaya dididik seminggu sekali. Kalau anak mah ya tiap hari ataupun tiap malam, tolong dididik, bawa sama bapak-bapaknya. Assalamualaikum ke rumahnya ustadz. Waalaikumsalam, cek ustadz. Itu kebetulan ustadznya bagi ngerokok. Ustadznya resep ngerokok. Nah ketika duduk, kata ustadznya, silakan duduk. Ustadz cetrek ngerokok. Kemudian bungkusnya digini-gini, berarti udah habis. Nah ente jangan kolongo itu. Dikieu-kieu bungkusnya. Ustadz eta ketika ngakieu-kieu rokok, bungkus rokok itu bukan percuma, sinyal itu. Jangan kolongo. Dikieu. Kita harus paham. Langsung ngomong siapa? Suami kita. Kita bapak-bapak ngomong sama istrinya, "Ma, bawa duit enggak?" Bawa. Biasanya kan ibu-ibu kalau kemana-mana bawa tas. Bener nggak? Bawa, Pak. Bawa berapa? Banyak ya di rumah, ya takut maling, aja dibawa semua. Emang ada apa, Pak? Ustadz itu rokoknya habis. Dari tadi Bapak liatin itu tangannya nggak berhenti. Meres-meres. Apa bungkus rokok? Mungkin itu sinyal dia. Apa itu Pak? 2, 3, 4. Terus gimana Pak? Udah sekarang keluar aja. Nyari warung, beliin rokok. Berapa Pak? Terserah kamu berapa aja. Istrinya nurut baik. Keluar. Begitu nyampe ke warung, ada warung yang besar, kebetulan baru pulang dari pasar juga habis belanja tukang warung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa teh? Ada rokok 2, 3, 4. Ada. Butuh berapa? Berapa aja? 1 pak, 2 pak? Yang berapa teteh adanya? Ada 3 pak. Ya udah nggak apa-apa. Kan suaminya nggak bilang, katanya berapa aja tadi? Betul nggak Bu? Keluarin 3 pak. Emang teh mau kemana beli rokok? Mau silaturahmi tempat Ustadz nyerahin anak. Oh iya, memang kalau saat itu mah rokoknya 2, 3, 4 kata kawan. Teh, emang teteh nggak malu? Masa silaturahmi ngobrol cuma ngerokok? Tukang warungnya juga harus balik itu. Harus paham, jangan sentimen. Di samping dia juga harus laku barangnya, harus ngomong teh. Masa ya silaturahmi cuma bawa rokok doang? Ya, apa kopinya? Gampang-gampang lah susunya. Oh iya sekalian. Ya udah kopinya berapa? Udah 3 bungkus lagi aja. Yang berapa? Itu yang gede-gede itu. Gulanya sekalian berapa? 4 kilo aja. Kopi nasa eutik ari gula nggak bati. Kita diabetes bermustah. Terus apalagi teh? Ya iya juga ya, masa cuma ngerokok sama kopi doang. Sekalian dia pembuatnya masih ada. Langsung dibawa ke ibu-ibu ke rumahnya Ustadz. Eta Ustadz begitu nele tumpukan plastik, kata Ustadz, "Ih, repot-repot repot-repot amat," tapi ditarik sama Ustadz. Pelon juga Ustadznya. Nggak usah repot-repot, tapi plastiknya digusur begini. Bagian daripada untuk mendorong kepada kemanfaatan dan kebarokahan ilmu kita, ilmu anak kita. Bayangin ketika kita sudah meninggalkan alam yang sementara ini, kita nggak bisa ibadah, apa yang mau kita jawab ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur? Pertama yang ditanya itu tentang masalah Tuhan. Yang ditanya pertama yang ditanyakan adalah ata'rufu ala hadarujul. Itu yang pertama. Kamu tahu nggak, paham nggak tentang laki-laki yang bernama Muhammad yang membawa risalah? Kalau di alam dunianya kita ini nggak pernah mengikuti
pengajian, nggak pernah mendengarkan, nggak pernah nurut kepada pewaris-pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Itulah para ulama-ulama kita. Kalau nggak pernah ikutan ngaji, nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah nurut apa yang sudah diperintahkan dalam agama, alamat kita tidak akan bisa menjawab di alam sana. Itu pertama yang ditanyakan itu. Pertanyaan yang selanjutnya yang ditanya adalah man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau di dunianya kita nggak bisa menuhankan Allah, yang dituhankan jabatan, yang dituhankan harta, yang dituhankan prestasi, yang dituhankan adalah hal-hal tentang keduniaan, maka ketika kita ditanya, kita tidak akan bisa jawab. Kenapa? Karena yang menjawab di sana bukan lisan kita yang penuh bohong. Yang jawab di sana itu adalah amal perbuatan kita. Ketika ditanya waman nabiuka, siapa nabimu, kalau di dunianya betul-betul cinta Nabi, rajin baca sholawatnya, rajin baca Qur'annya, rajin melaksanakan sunnahnya, maka di sana kita akan bisa menjawab melalui amal perbuatan kita bahwa Muhammad adalah nabiku. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, wama kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Kalau di dunianya memang rajin menghadap ke arah kiblat, perbuatannya memang sholat nggak pernah ditinggalkan, maka di sana pun akan bisa menjawab wal ka'batu kiblati, Ka'bah adalah kiblat menghadap ketika aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab di sana itu bukan lisan, lisan itu dikunci. Lisan kita itu dikunci. Kenapa? Karena penuh dengan kebohongan dan kedustaan. Yang menjawab adalah amal perbuatan kita. Makanya seluruh pekerjaan manusia, baik yang terang-terangan ataupun yang diumpetin, semuanya wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika kau mendohirkan pekerjaanmu ataupun kau umpet-umpetin, tetap semuanya akan dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedepannya kita harus terus, misalkan pengajian udah ada, rajinkan gimana caranya pengajian, tanyain sama ustadznya. Jangan cuma ibu-ibu aja, bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak juga sama. Kadang-kadang ibu-ibunya yang rajin sholatnya, rajin pengajiannya, bapak-bapak anu gedul. Jadi nggak ada contoh. Kadang-kadang nggak tahu kalau di Papua, di lembur aing di itu lomba doang gitu ya. Kalau pengajian yang ramai ibu-ibu, bapak-bapak nama berhasiki mah. Kadang-kadang kalau di tempat saya itu pengajian bapak-bapaknya malam Selasa. Cuman kalau ibu-ibu mah hari Jumat pagi itu kalahnya apa? Banyaknya kalah sama ibu-ibu. Dan lagi kalau ibu-ibu pengajian itu tegar semua matanya. Tegar matanya. Apalagi kalau pengajiannya kejauh itu, bergilir. Ya. Karena kenapa bisa tegar matanya? Karena yang dilihatin itu bukan hanya sekedar pengajian, yang dilihatin kalung orang, gelang orang, lamun sembelih kalung batu, plotak, kerudung orang, baju orang, begitu pula sama suaminya B mau datang ke rumah. Kalau bapak-bapak rajin juga, banyak yang rajin di sana, cuman ya gitu. Nyararan deh karena tembok karena pernah saya pengajian itu ngebahas kematian, jempek mau dicicing di rumah kabel. Kali saya bilang perasaan saya mungkin busuk lagi meratapi dosa. Rupa ngacak KBS. Ngacak. Usahakan gimana caranya. Kita ini hidup nggak lama di alam dunia. Tahun sekarang udah berganti dalam Hijriah, hakikatnya berarti umur kita pun sudah mengurang. Dan mengurang, pada nantinya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyesalan ahli kubur di sana yang ingin mereka kembali lagi ke alam dunia karena merasa ibadah kurang. Kalau kita sudah meninggal ke alam barzakh, meninggalkan alam dunia,
Barzah itu adalah awal pintu gerbangnya akhirat. Kalau bagus di barzahnya, di sana pun akan menjadi bagus perjalanan kita. Banyak yang akan kita tempuh, bukan di dunia saja. Sementara perbekalan kita enak dan tidaknya mulai barzah sampai terminal terakhir, apakah surga dan neraka kita nanti, itu tergantung perbekalan di sini di alam dunia. Ya. Jangan jauh-jauh dalam hukum logika aja, kita berangkat ke Jakarta bawa uang 15.000, nyampe enggak? Capek iya, nyampe enggak bakal. Maka kalau kita meninggalkan alam ini, ibadah kita kurang, maka matinya mati nekat berarti. Semua kita akan kembali kepada Allah. Mulai sekarang, karena ini tahun baru, terutama bapak-bapak, rajinkan musholanya, kita suburkan, kita makmurkan, penuhi dengan zikir, penuhi dengan ibadah berjamaah dan yang lain-lain, itikaf. Kalau ibu-ibu sholatnya di rumah baik, faktornya di rumah, di kamar. Kalau baca Quran gak usah keras-keras, ya, cengek-cengek jero imah. Terus ibu-ibu mah zikirna, baca sholawatna, kemudian baca Qurannya di rumah yang rapi, sekalian mendidik dan doain anak-anak kita. Itu karena doa daripada seorang ibu itu sangat luar biasa diijabah. Salah satunya rajinin baca Fatihah untuk anak. Cukup dengan bahasa kita, ya Allah, sengaja saya bacakan Fatihah untuk anak saya, semoga Engkau berikan dia hati yang baik, hati yang menerima tentang hukum-Mu, dan semoga dia menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Sehari semalam sholat 5 waktu. Kalau habis sholat sekali, berarti kita kirimin untuk anak Fatihah itu sebanyak 5 kali. Kirim Fatihah bukan berarti untuk yang mati baik, bukan. Termasuk yang hidup juga, berkah baca Fatihah kita fungsikan untuk anak-anak kita. Doain tiap malam, ampar sejadah, sholat sunat tahajud, tobat, minta ampun sama Allah. Kemudian doakan anak kita, doakan juga suami kita. Ustaz, suami saya emang gak pernah tahajud, ngerek banget. Astaghfirullah, sebab suami kitanya itu capek nyari nafkah. Ya, yang penting ibu-ibunya belajar untuk solehah. Dan satu lagi, usahakan setiap malam itu gimana caranya, harus rajin nanya sama suami. Gimana nanya Ustaz? Pak, malam ini mau apa enggak? Itu harus rajin, ya. Pak, malam ini mau apa enggak? Kata suaminya mau cepet dandan. Ini ciri istri solehah ini. Kita pemajikan orang gitu tadi lo kata Pak. Hah? Oh tiluk cina aja. Cuma kadang-kadang pakai minyak, pakai lipstik, dandanan, kadang-kadang naik undangan doang giliran mau dan salah harap. Kau kasut dasternya gitu hewan. Ulah gitu teh. Nanti besok malam tanya lagi, malam ini mau nggak Pak? Mau, dandan lagi. Besoknya tanya lagi, Pak, malam ini mau nggak? Mau, tanya lagi. Kayak opat kucingan tanya deh, bari mau palut nanya. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini memperingati daripada Sanatul Jadidah ataupun tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan menjadi wasilah ditambah-tambah hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kekuatan untuk diri kita, persatuan, kemudian diberikan kekuatan untuk bisa bahu-membahu, lebih-lebih musolah kita masih belum beres. Mudah-mudahan tahun depannya udah rapih total 100%. Bukan hanya sekedar bangunan musola, tapi nulisin aja mudah-mudahan segera rajin KB. Mudah-mudahan rezekinya orang Pabuaran, masyarakat Pabuaran diberkatkan oleh Allah. Keturunannya sing soleh-solehah KB. Dan mudah-mudahan pada alalakur KB. Mudah-mudahan satu misi KB. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja sekalian doa ya dari pengajian, dari tausiahnya, karena tadi juga palurah pada bisik-bisik cenege ikan cepat, ikan gabus nah neter lebih cepat, lebih bagus. Cek aing kumaha aing bae aing ceramah cepet, cepet, cepet aing ceramah gitu aing mah bisa